Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, jadi hari ini jumpa lagi dengan Mr. Bistok, yaitu kita akan membahas tentang kubus dan balok. Nah, di mana pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur kubus dan balok. Nah, jadi kali ini kita akan lanjut lagi mengenai luas permukaan dan volume. Nah, oke, langsung saja kita mulai dulu dari luas permukaannya. Nah, jadi luas permukaan ini kita mulai dari luas permukaan kubus. Nah, misalnya kita sudah tahu bahwa kubus ini dia mempunyai panjang sisi yang sama semuanya. Nah, jadi kedua belah rusuknya panjangnya sama. Nah, jadi mencari luas permukaannya, boleh kita buat jaring-jaringnya seperti ini. Nah, andaikan ini kita ubah semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bidang sisi yang kita dapatkan. Nah, bisa kita nomori, misalnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ya. Nah, dimana di sini panjang sisinya ini semua atau rusuknya sama, makanya pasti luasnya ini semua ke 6 sisi ini adalah sama. Makanya luas permukaan kubus ini bisa kita buat 6 kali luas persegi, karena tadi sisi-sisinya sama ya. Nah, luas persegi itulah sisi kali sisi, maka boleh kita buat jadi 6S pangkat 2. Nah, inilah untuk luas permukaan kubus. Nah, sekarang yang kedua yaitu luas permukaan balok. Nah, sama seperti kubus tadi, kita lihat dulu jaring-jaringnya. Bedanya kubus dengan balok adalah pada panjang rusuknya. Kalau kubus tadi sama, balok ini tidak sama. Makanya di sini ada istilah panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, andai kan kita buat jaring-jaringnya dan seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk balok ini kita akan memperoleh bidang itu ada dua masing-masing yang sama ya. Misalnya ini kita buat bidang pertama, bidang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, bidang pertama ini yang di bawah itu pasti sama dengan yang di atas ya. Oke, luas 1 sama dengan luas 2. Kemudian luas 3, ini yang sisinya ini, sisi kiri dan sisi kanan sama luasnya. Kemudian sisi 5 dan sisi 6 ya. Ini yang di belakang dan yang di depan. Nah, inilah untuk luas bidang-bidang pada permukaan balok. Nah, makanya kita buatkan di sini luas permukaan balok itu adalah luas bidang 1, bidang 2, 3, 4, dan sampai 6. Nah, di mana masing-masing di sini luas 1 ini itulah panjang kali lebar sama dengan yang luas 2. Kemudian luas 3 adalah panjang kali tinggi. Ini bisa kita lihat ya. Yang ketiga ini adalah ini panjang kali tingginya karena diambilnya dari sini. Sama dengan luas keempat. Kemudian luas kelima, yaitu luas kelima tentu lebar kali tinggi ya. Sama dengan luas yang keenam. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 2 karena ini panjang kali lebar tambah panjang kali lebar, ini sama aja. Ini juga sama aja, panjang kali tinggi tambah panjang kali tinggi, berarti ada 2 panjang kali tinggi. Kemudian ada 2 lagi lebar kali tinggi, makanya seperti ini. Nah, jadi ini sama-sama ada koefisiennya sama-sama 2, berarti bisa kita keluarkan jadi seperti ini. 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ya. Nah, boleh kita tuliskan luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama yaitu keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, jadi yang diketahui di sini keliling alasnya, bukan keliling semua kubus ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi alasnya itu yang ini, yang kita arsir. Nah, di mana alas ini terdiri dari 4 sisi, 1, 2, 3, 4 ya. Makanya boleh kita buat di sini panjang rusuknya bisa jadi S ya, ini. Nah, jadi keliling itu adalah 4 kali S. Nah, jadi kalau diketahui di sini kelilingnya 56, berarti itu sama dengan 4S, berarti S dapat kita 56 per 4 alias 14 cm. Nah, sekarang udah dapat sisinya. Tinggal kita mau mencari luas permukaannya. Luas permukaan kubus tadi kita rumuskan adalah 6S pangkat 2. Berarti masukkan saja 6 kali 14 kuadrat. Maka sama dengan 6 kali 196. Maka dapat jadi 1176. Nah, karena luas pasti satuannya cm pangkat 2. Oke, segitulah luas permukaannya. Kemudian soal yang kedua. Sebuah senter dengan ukuran seperti pada gambar di samping dimasukkan ke dalam dus atau kotak. Tentukan bentuk dan ukuran kotak, tinggi kotak jika luas permukaan 602 cm². Nah, jadi di sini yang pertama kalau kita lihat
ini ada senter, dimasukkan ke dalam kotaknya. Nah, ini diameternya senter ini adalah 7 cm. Nah, ini akan jadi bagian yang dari sini ya. Nah, makanya kalau kita buatkan ini panjang, ini adalah lebar. Nah, ini pasti panjang dan lebarnya ini sama karena bentuknya ini adalah lingkaran. Makanya di sini panjang dan lebarnya pasti sama, atau kita katakan ini akan jadi sebuah bujur sangkar atau persegi ya. Nah, jadi kalau ditanya di sini bentuk dan ukuran balok, pastinya dia adalah berbentuk balok karena tadi ini tingginya kalau kita lihat tidak sama dengan panjang dan lebarnya. Oke, nah jadi berbentuk balok dengan ukuran, nah panjang tadi 7 sama dengan diameter senter ini, kemudian lebarnya juga 7, dan tingginya itu kita nyatakan dengan T karena kita belum tahu ya. Dan itu yang ditanya di option B nya, tinggi kotak jika luas permukaan 602 cm. Nah, jadi kalau kita ingat rumus luas permukaan, berarti bisa kita buat 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ya. Nah, jadi luas permukaannya udah ada 602, sama dengan masukkan saja panjang dan lebarnya. Nah, tingginya yang mau kita cari ya. Oke. Nah, berarti ini boleh kita kalikan 49, ini jadi 7T, ini jadi 7T. Kita rumuskan jadi seperti ini. 2 ini 49 tambah 7T tambah 7T ya. Nah, atau lebih sederhana lagi, ini udah sama 7T tambah 7T jadi 14T. Kemudian ini kita kalikan masing-masing, 2 kali 49 98, 2 dikali 14T berarti jadi 28T. Ini kita pindahkan ke kiri, maka dapat kita seperti ini. Oke, 602 dikurang 98 itu jadinya 504, 28T berarti T sama dengan 504 per 28, itu sama dengan 18 cm. Oke, nah jadi itulah panjang tinggi daripada balok ini atau kotak ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 3. Nah, pada balok ABCD EFGH di samping luas bidang ABCD 84, bidang ADHE 42, dan bidang DCGH 72. Hitunglah panjang diagonal ruang balok tersebut. Nah, jadi perlu kita lihat dulu di sini bahwa AB-nya ini bisa kita buat jadi panjang, BC-nya ini kita buat lebar, dan CG-nya ini adalah tinggi. Nah, kemudian di sini diketahui beberapa luas bidangnya. Ada 3 luas bidang yang diketahui dan ditanya adalah diagonalnya. Nah, jadi diagonal itu ini bisa kita buat diagonal ruang ya. Berarti bisa EC, bisa yang lain sih sebenarnya. Dan itu semua pasti sama panjangnya. Jadi di sini kita perlu berapa panjangnya ini, berapa lebarnya, berapa tingginya, dan itu nggak diketahui di soal. Nah, jadi kita manfaatkan aja ketiga luas bidang yang diketahui di soal. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Luas bidang ABCD 84. Nah, jadi ABCD ini kalau kita lihat di sini ABCD, nah ini kan luasnya ini diperoleh kalau dia panjang kali lebar ya. Nah, berarti di sini bisa kita buat panjang kali lebar sama dengan 84. Oke, kemudian yang kedua adalah bidang ADHE. Nah, ADHE kalau kita lihat di gambar, ADHE berarti ini adalah yang kena di sini adalah lebar dan tinggi ya. Nah, makanya di sini lebar kali tinggi adalah 42. Kemudian bidang yang ketiga adalah DCGH. Berarti bisa kita buat seperti ini, DCGH kita lihat DCGH. Berarti ini yang terlibat di sini adalah panjang dan juga tinggi. Nah, makanya di sini panjang kali tinggi sama dengan 72. Nah, sekarang kita akan mencari ukuran masing-masing panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, jadi di sini harus kita manfaatkan ini, yang 3 ini. Pertama dulu kita cari dulu yang panjang ya, maka persamaan yang kita buat jadi seperti ini. Nah, yang ada panjangnya semua di atas. Ini. Oke, masukkan panjang kali lebar dikali panjang kali tinggi per lebar kali tinggi sama dengan, nah ini tadi 84, ini 72, ini 42. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan, misalnya 84 dengan 2 ini bisa kita saling coret, mungkin nanti akan 2, di sini 1 ya. Nah, jadi boleh kita buat di sini ini 2, ini 1 ya. Nah, dan di sini yang sebelah kiri ini ruas kiri. Nah, yang ada panjangnya kita samakan saja, ini. Kemudian sisanya adalah lebar kali tinggi. Ini merupakan sifat distributif perkalian ya. Nah, ini hasilnya ini sama ini ya, karena ini juga kali semua ya.
Oke, nah jadi kita lanjutkan. Ini ada yang sama atas dan ini biar bisa coret ya sebenarnya. Oke, ini sama. Nah, ini bisa kita coret ya jadi seperti ini. Nah, jadi sisa di sini jadi P kuadrat sama dengan 144. Oke, 72 kali 2 berarti P sama dengan 12. Nah, oke, panjang sudah dapat 12. Nah, sekarang kita cari lagi lebarnya dengan cara yang sama, di mana lebar harus ada di atas 2 kali ya. Nah, kira-kira yang kita pilih pasti yang ini dengan yang ini ya. Oke, kita buatkan seperti ini. Oke, berarti ini persamaannya. Nah, kira-kira ada yang bisa coret gak nih? Nah, kira-kira boleh kita pilih ini 42 dengan 72. Ini sama-sama di bagian 6 ya. Makanya bisa kita buat di sini nanti. Ini bagian 6 berarti jadi 7, bagian 6 jadi 12 ya. Oke, 84-nya tetap. Nah, ini lagi perlakuan yang sama kita lakukan. Yang ada lebarnya itu kita keluarkan lebar-lebar jadi di sini. Kemudian ini panjang kali tinggi sisanya ya. Nah, panjang kali tinggi nih bisa jadi coret lagi nih. Kita buat ya. Oke, habis. Maka dapat kita jadi, ini lagi bisa kita coret menjadi, ini jadi 4 ya. 4 kali, kok 4? Ini harusnya dibagi 7 ya. Ini 7, ini 1 ya. Habis dibagi 12 ini. Oke, berarti lebar kuadrat sama dengan 7 kali 7 menjadi 49. Berarti lebar sama dengan 7. Oke, kemudian yang berikut lagi, ini lumayan panjang ya. Kita cari tingginya. Oke, untuk mencari tinggi juga sama, yang ada tingginya ini kita buat di atas ya. Nah, jadi ini kira-kira ada yang sama, yang bisa kita coret. Nah, ini bisa nih 42 dengan 84. Oke, habis. Ini jadi 2 ya di sini. Oke, ini juga sama kita buatkan 72/2. Ini jadi coret ini ya. Yang ini sama ini coret. Kemudian ini jadi T kuadrat sama dengan 36, berarti T dapat kita jadi 6. Nah, sekarang kita udah memperoleh panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kita mau mencari diagonal ruangnya. Nah, kemarin kan kita katakan diagonal ruang itu, misalnya di sini adalah EC, kita misalkan ya, itu sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, langsung masukkan saja nilainya. Berarti akar dari 12 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat. Maka sama dengan 144 tambah 49 tambah 36, maka sama dengan 229. Nah, kebetulan 229 ini nggak bisa kita akarin. Nah, jadi hasilnya kita sampai di sini saja kita buatkan ya. Nah, jadi seginilah panjang diagonal di ruang dalam balok ABCD EFG H ini ya. Oke, jadi kita lanjut lagi topik kita, yaitu tentang volume kubus dan balok ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu untuk balok. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya. Nah, di mana balok ini ada panjang, lebar, dan tinggi ya, dan semua ini panjangnya tidak sama ya. Nah, jadi seperti biasa volume itu sama dengan luas alas kali tinggi ya. Oke, luas alas kali tinggi, di mana luas alas ini adalah panjang kali lebar, kemudian kali tinggi ya. Nah, inilah untuk untuk volume balok. Nah, kemudian untuk kubus juga, kalau kita lihat kubus, di mana di sini sisi-sisinya semuanya sama. Nah, tetap sama formatnya, bahwa volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kemudian alasnya di sini adalah persegi, makanya sisi kali sisi. Kemudian tingginya juga sama, makanya kita kali sisi lagi. Nah, secara sederhana bisa kita buat jadi S pangkat 3 ya. Oke, inilah rumus untuk menghitung volume kubus. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, kita mulai dulu dari contoh soal yang gampang ya. Tentukan volume sebuah balok yang berukuran panjang 2 desimeter, lebar 9 cm, dan tinggi 12 cm. Oke, nah jadi boleh kita gambarkan seperti ini. Ini panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini semuanya satuannya harus kita samakan semua. Nah, dimana di sini panjangnya tadi 2 desimeter, maka sama dengan 20 cm kali 10. Maka boleh kita buat jadi di sini panjang sama dengan 20. Nah, kemudian juga lebar di sini ada 9, maka langsung saja L sama dengan atau lebar sama dengan 9, dan tinggi juga sama yaitu 12, berarti T sama dengan 12. Nah, untuk volumenya sendiri bisa kita buatkan panjang kali lebar kali tinggi. Maka dapat kita 20 kali 9 kali 12. Nah, ini kita hitung menjadi 2160. Nah, karena dia volume, ini pasti pangkat 3 cm kubik ya. Nah, inilah volume balok yang ditanyakan. Kemudian ke soal nomor 2. Wafer berbentuk 4 cm
kali 3,7 cm kali 1 cm. Dikemas ke dalam kotak kemasan seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Hitunglah volume kotak kemasan tersebut jika dapat memuat 36 potong wafer. Oke, nah jadi yang pertama di sini kita lihat dulu, ini ada kotaknya, wafernya di sini. Nah, ada 36 susunannya. Kalau kita lihat di sini ada 3 ke bawah. Coba lihat 1 2 3. Berarti ini adalah tingginya daripada kotak ini, sedangkan ini ke samping ada 6 ya. 1 2 3 6. Berarti di sini ada panjangnya, kita kali 6 dari panjang wafer. Kemudian lebarnya ini ada 2 ya. Ini 1 2. Nah, jadi boleh kita tuliskan seperti ini. Untuk wafer berukuran 4 kali 3,7 kali 1, maka panjang kotaknya adalah, ini tadi panjangnya ada 6 ya, berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka kita buat P sama dengan 24. Kemudian di sini lebarnya ini 2 ya, kali 3,7 kali 7,4 sama, berarti lebar sama dengan 7,4. Kemudian tinggi ini kali 3 tadi, karena ada 3 tingkat, kali 1 sama dengan 3, T sama dengan 3. Oke, maka kita langsung hitung berapa volumenya, panjang kali lebar kali tinggi, maka langsung masukkan saja 24 kali 7,4 kali 3, maka dapat kita jadi 532,8 cm pangkat 3. Nah, itulah volume kotak yang menampung wafer ini. Nah, kemudian next yang ketiga, pada balok PQRS TUVW di samping, luas bidang PQRS 165 cm, bidang SRVW 135 dan bidang PSWT 99 cm². Hitunglah volume balok tersebut. Nah, di sini diketahui ada 3 bidang dengan luas masing-masing. Nah, yang mau kita cari adalah volumenya. Nah, jadi yang pertama di sini kita buat dulu, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, kalau kita lihat tadi bidangnya PQRS itu adalah berarti itu panjang kali lebar ya, maka bisa kita buat di sini PQRS 165 itu sama aja dengan panjang kali lebar. Kemudian yang kedua bidang SRVW, nah itu tadi jumlahnya adalah 135, itu adalah panjang kali tinggi ya, berarti panjang kali tinggi sama dengan 135. Kemudian bidang yang ketiga adalah PSWT, berarti itu adalah lebar kali tinggi, maka kita buat di sini 99 itu lebar kali tinggi ya. Nah, jadi kalau yang ditanyakan volume, ini kan luas alas sudah ada, PQRS ini luas alasnya. Nah, jadi yang kita butuh tingginya ini berapa ya. Nah, jadi kita cari tingginya seperti persamaan di soal-soal sebelumnya. Kita buat seperti ini ya. Ini yang ada tingginya, dua-duanya harus yang ada tinggi 2 di atas ya. Nah, berarti ini kita sederhanakan lagi jadi seperti ini. Ini dengan ini bisa habis sama-sama 11 ya. Ini sama-sama dibagi 15. Oke, berarti dapat kita jadi 9/11. Nah, ini juga kita modifikasi jadi seperti ini. Nah, jadi T nya kita keluarkan, T kali T, ini juga P kali L, sehingga nanti P kali L nya coret. Nah, dan ini juga 11 dengan 99 bisa habis, ini 9/11. Nah, berarti T kuadrat sama dengan 81, berarti T nya sama dengan 9 ya. Oke, udah dapat T nya, maka langsung ke volume balok sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alas itu adalah luas bidang PQRS ya. Ini PQRS, kemudian kali tinggi 9, maka sama dengan 165 kali 9, dapatlah 1485 cm². Nah, itulah volume balok PQRS TUVW. Oke, demikian untuk pembahasan kubus dan balok kita hari ini. Terima kasih.